الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Hadirin jamaah salat zuhur Masjid Nurul Rizki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita senantiasa banyak-banyak bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang Allah berikan sampai kesempatan siang ini, termasuk kita diperkenankan hadir untuk menunaikan salat zuhur berjamaah serta sebentar waktu kita mengikuti kajian majelis. Semoga semua ini mengundang rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan usai kita menunaikan ibadah Ramadan, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kula panjenengan sedaya selama bulan Ramadan dan berikutnya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Teriring harapan kiranya berkenan memaafkan kesalahan disengaja atau tidak disengaja. Mohon maaf lahir dan batin. Para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, masih ada yang bertanya bahwa tradisi di bulan Syawal atau Lebaran untuk saling memaafkan, untuk acara halal bihalal, apakah ada zaman nabinya? Ada yang bertanya seperti itu. Bukan saja kita harus menjawab pertanyaan tersebut, tapi bentuk pertanyaannya juga salah. Gitu. Jadi dia sok-sok tahu mempertanyakan sesuatu yang esensinya juga tidak tahu. Pertama, tentang halal bihalal, itu asli made in Indonesia. Jadi sepertinya bahasa Arab halal bihalalin, tapi orang Arab pasti tidak akan kenal. Itu made in Indonesia. Jadi ketika Presiden Soekarno tahun 1948 melihat real para tokoh politik bahkan tokoh agama satu dengan yang lain saling berseteru, terjadi perbedaan pandangan tentang wawasan kebangsaan, tentang kehidupan, sehingga mereka saling, mungkin ada saling membenci, tidak saling menyapa. Lalu Presiden Soekarno mendatangi atau mengundang seorang tokoh, yaitu seorang ulama besar yang bernama Abdul Wahab. Beliau adalah tokoh daripada Nahdlatul Ulama. Bagaimana kita ini mengatasi para tokoh ini? Lalu beliau menyampaikan, Pak Presiden tolong diundang saja mereka itu ke istana, lalu kita adakan acara halal bihalal. Apa itu halal bihalal? Lah, orang saling membenci itu haram biharam. Orang tidak saling menyapa itu haram biharam. Nah, sekarang kita cari supaya halal bihalal. Mereka supaya bisa rukun kembali, saling silaturahmi. Ya, ternyata tradisi itu bukan hanya milik golongan, tapi menjadi milik bangsa Indonesia, bahkan di dunia ditiru tradisi yang baik seperti itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaji kita yaitu pada episode ini akan menyampaikan satu hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Rasulullah SAW, yaitu riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, juga Imam Al-Hakim meriwayatkannya. Apa itu?
tentang satu wasiat. Kata Nabi, siapa yang menjalankan 4 hal, kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam, dia akan memasuki surga Allah dengan tanpa hambatan, masuk ke dalam surga Allah dengan selamat. Hal ini disampaikan oleh Abu Yusuf Abdullah bin Salam. Dia berkata, jadi saat itu Nabi Muhammad SAW tiba di kota Madinah. Lalu orang-orang Madinah itu berduyun-duyun untuk menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Gembira, senang. Sebagaimana kita punya seorang tokoh yang kita idolakan, mau datang ke kampung kita. Oh, kita sudah siap-siap 3-4 jam sebelumnya sudah datang di tempat itu. Jangan sampai terlambat, jangan sampai tidak kebagian tempat. Untuk apa? Untuk mengucapkan selamat datang, ingin melihat wajahnya, ingin melambaikan tangan, bahkan kalau boleh bersalaman dan bahkan berpelukan. Kenapa? Ada yang kita idolakan mau datang. Orang-orang Madinah ketika akan datangnya Rasulullah, mereka bergembira. Mereka kemudian mengatakan ketika kelihatan Nabi datang, Rasulullah telah tiba, Nabi telah datang, orang yang kita cintai telah sampai di sini. Diwakila qad qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasa, mereka berteriak dengan suara yang lantang, Rasulullah telah tiba, Rasulullah telah datang. Lalu orang-orang mengerumuni kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Lalu Abu Yusuf Abdullah bin Salam berkata, wajitu bin nas la anzuru falamma tabayyantu wajhihi arabtu anna wajhahu laisa biwajhi kadzab. Jadi kata sahabat Abu Yusuf Abdullah bin Salam, ketika aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku menyaksikan dan aku memastikan bahwa orang ini adalah bukan pendusta, tidak memiliki tipe pendusta, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah, ini menarik sekali. Di zaman sekarang, bahkan di pengadilan, ya, sekarang ada yang namanya alat untuk mengetes kebohongan. Ada lie detector, ya, atau poligraf, atau apa namanya, poligraf atau poligraf, lie detector. Jadi kalau orang ngomong, mimik air mukanya, intonasi suaranya, kedipan matanya, lirikan matanya, itu bisa dideteksi oleh alat tersebut. Omongan orang ini benar atau bohong. Tapi orang mukmin itu lebih hebat. Sahabat Rasulullah yang hatinya bersih, maka dengan izin Allah akan ditunjukkan siapa dia yang datang, dan dia meyakinkan bahwa Rasulullah bukanlah seorang pendusta. Dia orang yang amanah, orang yang jujur. Begitu kata Abdullah bin Yusuf. Ini luar biasa hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Fakana awwalu syai'in sami'tuhu takallama bihi anna qala. Ketika saat itu lalu aku mendengar pertama kali yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa itu? Ya ayyuhan nas, kata Nabi, wahai manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai manusia, ubsus salam, tebarkan salam. Para jemaah, kalau kita berjumpa dengan siapapun, ucapkan salam. Terutama sebagai seorang muslim, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah, ucapan salam itu adalah doa, ucapan salam itu adalah merupakan ibadah, pahala kepada Allah. Kalau di situ bercampur antara yang muslim dengan yang selainnya, tetap ucapkan salam. Nah, memang para ulama ada berbeda pendapat bagaimana kita mengucapkan salam kepada selain muslim. Sekian pendapat ulama itu bervariasi. Ada yang jelas mengharamkan, ada yang membolehkan. Kok ada yang membolehkan? Sebab zaman dulu itu ada sababun urut. Sebab kenapa Nabi melarang orang mengucapkan salam kepada yang selain muslim. Dulu itu kalau kita mengucapkan salam kepada Islam, lalu mereka itu punya kebencian di hatinya.
Kita mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu artinya doa terbaik. Salam damai, keberkahan, rahmat Allah, kebaikan untukmu. Lalu mereka menjawabnya, Waalaikumsalam. Atasmu kecelakaan, atasmu kehancuran, atasmu kehinaan. Lalu untuk kekinian, kira-kira apakah orang-orang yang baik, baik yang muslim ataupun selainnya, apakah akan mendoakan yang tidak baik? Di situ perbedaan para ulama. Jadi ada orang yang ulama yang mengatakan bahwa tidak apa-apa sebagai bahasa komunikasi, bahasa kebaikan. Kalau sekiranya mereka juga baik akan menjawabnya Waalaikumsalam, Assalamualaikum, itu boleh. Walaupun ini jarang disampaikan, ya, jarang disampaikan. Tapi untuk sesama muslim ini wajib. Kalau mungkin kita sesama di situ ada yang fokus yang selain muslim, ya ucapan salam kebangsaan, selamat siang, selamat pagi, ucapan berbuat baik itu akan bernilai pahala. Tetapi yang paling esensi, obsus syarat, jadilah engkau orang yang berguna, jadilah engkau orang yang bermanfaat. Ketika lisanmu berisi kebaikan, maka lakukan kebaikan itu untuk dirimu dan untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Itu makna daripada obsus salam. Jadilah engkau orang yang bermanfaat. Jangan menjadi beban bagi orang lain. Jangan menjadi problem bagi orang lain. Jadilah engkau sebagai umat Rasulullah yang memberi solusi terhadap persoalan yang ada dalam kehidupan. Itu obsus salam. Yang kedua, wa at'imut ta'am. Berilah makan orang yang lapar. Masya Allah, kita sering melihat beberapa ungkapan pendusta agama, orang yang membiarkan orang yang lapar tidak engkau beri makan. Pendusta agama, engkau yang berbuat kezaliman, yang mengambil bukan milikmu, bukan haknya. Termasuk orang yang pendusta terhadap agama yang dianutnya. Saya muslim, fashhad bi anna muslimun. Fashhad, persaksikan dalam kehidupan dunia ini. Kalau engkau sebagai seorang muslim, bagaimana caranya? Jadilah orang yang baik, jadilah orang yang berguna. Jangan menjadi orang yang menampakkan Islam ini buruk. Soge pelite nemen, soge duwe kabeh, tapi omongan gak enak. Jangan sampai. Persaksikan engkau sebagai seorang muslim, dan orang itu melihat engkau ini sebagai orang yang baik, orang yang dermawan, orang yang bermanfaat, orang yang memberikan solusi dalam kehidupan. Itu wa'at'imut ta'am. Yang ketiga, wasilul arham. Menyambungkan silaturahmi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 tingkatan. Ada wasil, ada mukafi, ada qati. Wasil itu orang yang berupaya aktif menyambungkan persaudaraan, menyambungkan tali ukhuwah, silaturahmi. Itu al-wasil. Orang ini tidak peduli, dia akan baik kepada orang yang baik, dia akan berbuat baik kepada orang yang tidak baik, dia akan terus berbuat kebaikan sekalipun kebaikannya tidak dibalas dengan kebaikan. Al-wasil. Dia tanpa merasa tak ada gunanya, dia tanpa merasa percuma, dia tanpa merasa rugi ketika dia menyapa orang, berbuat baik kepada orang, sekalipun orang yang disapanya tidak membalasnya. Ketika dia berbuat baik telah dicelanya, dia akan terus melakukan itu. Sekalipun hambatan yang ada, dia terus melakukan kebaikan, sebab dia punya keyakinan apa yang dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-wasil. Yang kedua, al-mukafi. Al-mukafi itu dia baru baik kalau dibaikin orang. Ketemu orang gak pernah nyapa, tapi kalau disapa orang dia mau jawab. Habis jawab benar tak? Kalau dibiarin dia juga ngebiarin. Orangnya pasif, orangnya cuek. Itu bukan akhlak muslim, bukan akhlak mukmin.
mau kafir, dibaikin baru mau baik. Kalau nggak dibaikin, kalau nggak disapa, dia sendiri aja. Dia pikir kalau dia mati akan bisa menguburkan dirinya. Tidak. Maka baik-baiklah terhadap keluarga, baik-baiklah terhadap tetangga. Kenapa? Saatnya kita meninggal dunia, wafat. Siapa yang akan menolong kita, yang akan memandikan kita, menyolatkan kita, mengkafani, menyolatkan kita, bahkan yang mengantar ke kuburan, menggalikan kuburan, dikuburkannya siapa? Tidak lain tetangga, orang terdekat dengan kita. Baik-baiklah dengan mereka. Jangan menjadi al-muqati. Apalagi yang ketiga, al-qati, orang yang memutuskan, orang yang tidak mau bergaul, orang yang tidak sama sekali mau berkumpul. Dibaikin tetap gak mau, disapa tetap gak mau, orangnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka kata Rasulullah, wasilul arham, tebarkan silaturahmi. Terutama kita ini dididik oleh Allah. Surat An-Nur ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. Di situ dikatakan, wala ya'tali ulil qurba wala ya'tali ulul fadli minkum wassa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu. Orang mau nyambung lagi itu problemnya, ada persoalan yang ada dalam dirinya. Kenapa kamu kok gak mau baik sama dia? Apa dia orang yang jahat? Yang jahat kan dia. Kenapa kamu ikut-ikutan jahat? Kenapa kamu gak mau sama dia? Orangnya lo sombong. Dia sombong, kamu kan tidak sombong. Kenapa kamu ikut sombong? Berarti engkau ada dendam dalam hati, ada kedengkian dalam hati, ada kotoran hati yang harus diobati. Resep An-Nur ayat 22, wal ya'fu. Mampukah engkau memaafkan dia walaupun dia tidak meminta maaf? Wal ya'fu, itu resep mujarab yang Allah turunkan. Siapa yang hatinya tersakiti, lalu ada luka di hatinya, merasa ingin kapan bisa membalasnya, ini sangat berat, terasa sakit siang malam. Allah berikan resep yang ajaib. Wal ya'fu, maafkan dia. Sekalipun dia tidak meminta maaf, sekalipun dia tidak menyapanya, sekalipun dia tidak datang, maafkan Allah, maafkan tanpa syarat. Lalu hatimu leparkan, luaskan, lapangkan dadamu, engkau ajaib akan merasakan kedamaian yang sangat, karena Allah berikan karunia dan rahmat. Wasilul arham, dan itu kata kunci orang baru mampu untuk bersilaturahim. Lalu yang keempat, wasallu bil lail wan nasu niyam. Orang yang di bulan Ramadan luar biasa, bisa bangun sebelum subuh, sepertiga malam masih tahajud, padahal habis isya tarawih witir masih bangun juga tahajud. Subhanallah. Maka kata Rasulullah, wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah, bangkitlah engkau ketika orang-orang tidur dalam keadaan lelah. Ini saya maknai bukan hanya di waktu malam. Salatlah di waktu siang ketika orang-orang sibuk lalu melalaikan siang itu. Salatlah zuhur, salatlah asar ketika orang-orang tidak tidur melek, tapi mereka harus disibukkan oleh kehidupannya sampai lupa untuk melakukan ibadah. Wasallu bil lail wan nasu niyam. Ketika manusia tertidur lelap di waktu kegelapan, karena ada orang di waktu siang tapi hatinya dalam keadaan gelap. Gelap zahiriah karena tidak ada matahari, karena bulan tertutup, bahkan PLN lampunya listriknya mati, gelap. Tapi yang lebih bahaya ketika gelapnya hati. Terang siang hari ada matahari, sinarnya memukau ke sana kemari, lalu tapi hati orang ini gelap, tetap dia pun susah untuk melakukan suatu amalan istimewa. Maka kata Rasulullah, wasallu bil lail wan nasu niyam. Salat di waktu malam ketika orang-orang lelah dalam tidurnya. Lalu kata Rasulullah, tadkhulul jannah bisalam. Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga dengan penuh keselamatan.
Ada 4 hal hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah. Tebarkan salam, berbagi, memberi makan, lalu tebarkan silaturahim. Yang keempat, jangan lupakan sholat qiyamul lail. Tentunya qiyamul lail yang diawali dengan kita orang-orang yang memiliki kelas advance di dalam sholat fardu yang 5 waktu, tunaikan di awal waktu dengan berjamaah bersama jamaah yang lainnya. Semoga bermanfaat. Mungkin ada yang mau bertanya, disilahkan kalau memang ada. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga akan disampaikan ini menjadi bermanfaat. Karena Allah jualah yang menganugerahi kita ilmu. Allahumma ya man 'allamal insan, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahai Allah, Engkaulah pemilik perbendaharaan ilmu yang sempurna. Ajari kami ya Rabb ilmu yang kami belum tahu, ilmu yang mendidik kami menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu. Allahumma Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Ya Allah, Rabb kami, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah dan ibu kami, mereka masih hidup ataupun mereka sudah wafat. Ampuni pula dosanya orang mukmin, orang mukminin mukminat, muslimin muslimat. Ya Rabb kami, bimbing kami selalu ya Allah di jalan yang Engkau ridhai. Berikan kami sehat walafiat, kekuatan lahir dan batin, menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ya Rabbana, jadikan kami golongan hamba-Mu yang gemar menunaikan amal soleh, menunaikan ketaatan, amal soleh yang Kau ridhai. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak, cucu-cucu kami. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia, bumi Indonesia tercinta. Di atasnya kami ya Allah untuk mencari nafkah, untuk mencari kehidupan. Di atasnya ya Allah kami hirup udaranya, kami minum airnya, kami melakukan apapun di atasnya berkahi ya Rabb. Rabbi anzilna munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin. Ya Allah, turunkanlah keberkahan kepada kami dimanapun kami berada, dimanapun kami beraktivitas. Sungguh Engkau sebaik-baik pemberi berkah yang paling baik. Allahumma ya Rabb kami, berkahilah sisa umur kami, berkahilah keluarga kami, berkahi ya Allah umur yang suatu saat pulang kepadamu. Anugerahi kami husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman dan Islam, wafat dalam ketaatan kepadamu ya Allah, wafat dalam keadaan iman dan Islam dan amal saleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.